At-Taubah ternyata berbeda dengan surat-surat yang lain ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan channel saya, Rensa, Renungan Seputar Al-Quran. Pada sesi kali ini saya akan membahas pertanyaan dari pembaca, dari penonton, dari netizen. Pertanyaannya adalah, kalau kita perhatikan surat-surat dalam Al-Quran yang jumlahnya 114, itu ada surat yang ke-9 At-Taubah ternyata berbeda dengan surat-surat yang lain ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya perhatikan ya. Di setiap awal surat itu ada basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam surah At-Taubah itu tidak ada bismillah. Nah, pertanyaannya, kenapa surah At-Taubah tidak memakai basmalah seperti surat-surat yang lain? Nah, pertanyaan yang bagus. Sebelum menjawab pertanyaan, perlu disampaikan bahwa surah Baro'ah atau surah Taubat, jadi Taubah sama saja ya. Jadi surah At-Taubah dengan Al-Baro'ah itu sama, itu juga, karena memang ada beberapa surat itu ternyata memiliki nama lebih dari satu ya, seperti At-Taubah ini. Bahkan At-Taubah namanya bukan hanya dua, ada beberapa ya. Tapi yang masyhur itu surah At-Taubah dengan Al-Baro'ah atau surat Baro'ah. Nah, para ulama memberikan beberapa penjelasan kenapa surah Taubat ini atau surah Baro'ah ini tidak diawali dengan basmalah. Nah, alasan yang pertama, ini merujuk kepada tradisi Arab pada saat itu. Kita tahu bahwa Al-Quran turun pada zaman, pada dzurub, pada konteks Arab ya. Jadi dulu ada tradisi kalau antara kabilah sesama Arab itu mau membatalkan perjanjian, itu biasanya suratnya itu diawali tanpa ada basmalah ya, tanpa ada basa-basi, jadi langsung ke materi gitu ya, langsung ke inti ya. Nah, ketika surah Baro'ah itu turun, memang kemudian Rasul memerintahkan kepada sahabat untuk membacakan surah Baro'ah kepada kaum musyrikin tanpa basmalah, karena memang ada perjanjian-perjanjian yang dilanggar oleh kaum musyrikin, yang kemudian karena ada pelanggaran itu Nabi membatalkan perjanjian itu ya. Maka merujuk kepada tradisi Arab, maka surah Al-Baro'ah pun ditulis tanpa disertakan dengan basmalah ya. Jadi para sahabat kalau membaca Al-Quran surah Taubah langsung saja ya, Bara'atun minallah ya, Bara'atun minallah. Jadi tidak basmalah dulu ya, jadi langsung ke ayat yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa surah At-Taubah tidak diawali dengan basmalah? Nah, alasan kedua ini merujuk kepada jawaban Ali bin Abi Thalib ya, karramallahu wajhah. Pada sesi kemarin ya, pada sesi sebelumnya kita membahas bahwa sahabat Ali juga punya mushaf ya, punya mushaf yang di dalamnya ada susunan-susunan surah Al-Quran, dan termasuk surah At-Taubah tidak ditulis basmalah di awalnya. Ketika ditanya Ali bin Abi Thalib ini, kenapa engkau tidak menulis basmalah di awal surah Al-Baro'ah atau At-Taubah? Jawaban sahabat Ali ya, basmalah itu ayat yang menjelaskan tentang kasih sayang ya, tentang Rahman dan Rahim Allah. Ayat damai lah kira-kira begitu ya. Karena kalau kita terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi pesan damainya
benar-benar nampak pada basmalah ya. Sedangkan baroah itu isinya kan tentang perang ya. Tentang perang isinya ya, kalau kita perhatikan itu di dalamnya. Sehingga kata Ali bin Abi Thalib, maka tidak pas kalau ayat basmalah yang isinya pesan kedamaian kemudian di dalam surah At-Taubah atau Baroah itu isinya tentang perang. Itu alasan yang kedua mungkin yang bisa disampaikan. Nah, kemudian alasan yang ketiga atau teori yang ketiga ya, kenapa At-Taubah tidak diawali dengan basmalah, itu para panitia yang dibentuk oleh oleh Utsman bin Affan ya. Saya mungkin menyinggung sedikit bahwa pada masa Utsman bin Affan kebijakan pemerintah untuk membentuk satu tim ya, satu tim ad hoc kira-kira begitu, yang tugasnya merapihkan kembali ya, mushaf yang sudah disusun terlebih dahulu oleh Abu Bakar Siddiq, kemudian pada masa Umar dipegang oleh Hafsah ya, putrinya Umar bin Khattab, kemudian disampaikan ke Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan menyusun tim ya untuk menyempurnakan itu mungkin melihat-lihat kembali, menyusun rapi segala macam ya. Nah, pada saat itu tim yang dibentuk oleh Utsman bin Affan itu berbeda pendapat. Apakah At-Taubah dengan Al-Anfal itu merupakan satu surat yang sama ya, atau surat yang berbeda? Jadi ada ikhtilaf di situ ya. Ada perbedaan pendapat ya. Jadi surah 8 dengan surat yang ke-9 ya, 8-nya Al-Anfal, kemudian 9-nya At-Taubah. Apakah Al-Anfal dengan At-Taubah itu merupakan satu surat atau dua surat yang berbeda? Akhirnya untuk menyelesaikan persoalan itu, sudah saja kalau begitu Al-Baro'ah atau At-Taubah ditulis tanpa mencantumkan basmalah. Jadi itu kira-kira ya tiga pendapat ya, yang disampaikan oleh para ulama kenapa surah At-Taubah tidak diawali dengan basmalah. Jadi sebaiknya memang ketika kita membaca surah Taubah tidak diawali dengan basmalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.